Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Iya. Sobat-sobat pas, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel kesayangan kita di Pas Studio. Pada kesempatan kali ini kita telah mengundang salah satu milenial. Ada seorang pemuda yang Masya Allah, pemuda ini ya, kaum milenial, tapi sama kayak kemarin yang Amin Maulana kemarin milenial suka merajut. Nah ini juga ada milenial sukanya masak, ya kayak chef, ya apa mungkin cita-citanya memang jadi chef. Nah nanti kita tanyakan kepada pemuda tersebut. Jadi Masya Allah, kan jarang kita nemuin ada pemuda yang mau masak. Biasanya kan pemuda itu maunya jajan, maunya makan, tapi ini maunya masak, maunya di dapur. Ya, mungkin penasaran siapa nih pemuda yang mempunyai kreativitas dalam dunia masak. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Husin bin Abdullah Bahsin. Ya, Benar. Biasa dipanggil Husin. Husin apa Ucin? Biasanya panggil Ucin biasanya kalau Husin. Kadang ada yang Husin, ada yang Ucin. Biasanya ya. kalau yang Ucin tuh yang sudah kenalnya. Ucin. Yang sudah kenal. Lama akrab, Ucin. Kalau yang baru-baru ini Husin. Ya, oke, kita panggil Husin saja berarti. Husin boleh. Ya, atau panggil Habib. Ya. Boleh bebas yang mana nyaman lah. Kalau boleh tahu nih umurnya berapa nih? Berapa belas tahun nih? Kayaknya masih muda nih. Yang masih muda. Iya, berapa tahun? Umur baru 19 tahun, baru masuk. Baru masuk 19 tahun. Baru berarti masuk 19 tahun. Lahiran 2003. 2003. Masya Allah, 19 tahun hobinya masak. Hobi masak. Ini mau tahu nih bagaimana ceritanya. Tapi sebelum cerita tentang masak, dulu kalau pendidikannya di mana? Kalau SD-nya di mana dulu? Pendidikan SD itu di Darul Aitam. Oh, SD Darul Aitam. Darul di Aitam. Telaga Swida. Telaga Swida 14 Hulu. SD sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Oke, lanjut ke SMP. SMP Darul Aitam lagi. Oh, SMP Darul Aitam. Tuh. SD-nya Darul Aitam, SMP-nya Darul Aitam. Aitam. Kemudian lanjut ke pesantren. Oh, pesantren di daerah Palembang. Bukan. Pesantrennya di luar kota Palembang. Di Bogor. Mana tuh? Di Bogor. Di Pondok Al-Falah namanya. Al-Falah. Pimpinan Habib Ridho bin Ahmad bin Yahya. Habib Ridho bin Ahmad Yahya, Pondok Pesantren Al-Falah di Bogor. Sudah lama di sana atau setelah itu lanjut lagi pesantren? Enggak. Di situ cuma 2 tahun. Oh, 2 tahun. Cuma 2 tahun. Lanjut lagi pesantren di Palembang. Pesantren apa namanya? Ribat Mansak. Oh, pesantren Ribat Mansak. Alhamdulillah, syukurillah. Kalau lihat pendidikan kan nggak ada sama sekalinya nih. Kayak seperti apa? Bintang tamu kita yang kemarin juga nggak ada hubungan antara pendidikan sama hobi. Nah, ini kan hobinya ini kan masak. Yeah. Kalau kita lihat pendidikan kan SD-nya Darul Aitam, SMP Darul Aitam, kemudian pesantren. Nah, kok jadinya hobi masak tuh bagaimana ceritanya nih? Boleh dong bagi ceritanya. Jadi kan yang di pondok ini kan ada sarapan, ada makan siang, ada makan sore, ada makan malam. Ada 4 kali makan di pondok. 4 kali makan. Sarapan, makan siang, ya. Makan sore, makan malam. Ya, tapi itu yang dimakan bukan siangnya ya. Bukan. Makanannya. Di waktu siang. Waktu sore dan waktu malam. Ini Masya Allah, di satunya 4 kali makan. 4 kali makan. Terus? Nah, jadi makanan itu bukan dimasaknya, akan tapi kita sendiri. Kita yang masak. Oh, diajarkan untuk mandiri di pesantren. Jadi kita sendiri yang masak gitu. Terus yang belanja juga kita. Kita belanja, uang kita sendiri ngatur
keuangan. Jadi saya itu saya itu melihat orang Senior. senior. Saya melihat senior. Heeh. Jadi bagaimana cara yang masak yang enak? Lihatlah, lama kalian lihat-lihat, nggak lama di situ coba-coba masak. Coba-coba masak. Coba-coba masak, Mm. seru nih. Mm. Ya udah, coba lagi ya. Pertama kali pasti gagal. Lama kelamaan, wah seru juga nih masak. Jadi masak terus masak. Jadilah hobi, cinta masak jadinya. Oh. Tapi awal dulu masih ingat gak menu apa pertama kali belajar? Menu pertama kali masak mungkin kari ayam, kuah kari ayam. Kari ayam. Mm-mm. Dulu langsung masak atau lihat-lihat dulu? Ya pertama tadi lihat-lihat dulu. Lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Jadi pas menunya kari ayam itu, akhirnya Bu Usin langsung praktek di dapur langsung. Langsung praktek. Yang pasti yang pertama kali ya pasti ketemu gagal. Nah dengan gagal itu nggak langsung nyerah. Diulang lagi, diulang. Ketemulah dengan rasa yang pas. Dan lu pikir, aduh cobain deh masak yang lain. Tanya ke senior, tanya ini. Kan jadi lama kelamaan dengan seringnya masak, ya jadilah cita rasa yang pas. Oh, akhirnya jadi hobi masak. Jadi hobi yang mas. Oh gitu. Terus kalau menu makanan yang sering dimasak nih, ada kari ayam tadi. Apalagi yang Abi Usin bisa masak untuk menu makanan? Mungkin kuah-kuahan ya. Ya kuah-kuah. Kuah-kuahan ya, kari ayam tadi, sop ayam, sop sapi, Sop daging. terus sayur asem, dan masih banyak Itu lagi yang lain. semua? Semua yang bisa. Oh, yang paling simpel dimasak apa? Kalau paling simpel ya kangkung. 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 Ya, sekalian lah berbagi resep untuk sobat-sobat pas di rumah. Bagaimana caranya masak kangkung ala Chef Husin? Ya. Boleh. Kalau pengen kangkung yang simple lah kalau bahasanya kalau buat anak-anak kos. Kalau buat anak-anak yang di pondok, gak usah ribet-ribet. Ya kangkung kita pertama yang pasti biar sehat kita pilih kangkung yang itu yang seger, yang nggak ada tanah-tanahan. Kalau ada tanah, kita cuci dengan bersih. Karena apa? Karena biasanya di kangkung itu ada lintah, ada hewan-hewan itu. Iya, ya. Kangkung itu sangat Di dalam kangkungnya. harus sangat benar-benar bersih. Oh, jadi pemilihannya di kangkung dulu. Kangkung dulu itu yang pertama kali. Kalau banyak tanah berarti nggak usah dibeli gitu. Atau enggak? Nggak apa-apa. Tapi kita lihat juga sih. Kalau banyak tanah terus di kangkungnya juga ada bolong-bolong ya nggak usah pilih yang lain lagi. Oh gitu. Berarti pemilihan kangkung dulu yang paling utama. Jadi kangkungnya, kemudian sudah milih kangkung, ternyata di dalam kangkung itu banyak binatang ya. Iya, banyak seperti mungkin lintah kan hewan binatang-binatang yang hidup Ada di ulet ya. Iya, Oke, sudah itu dicuci. dicuci, Mm-mm. jadi dipotong-potong. Setelah dipotong-potong kalau pengen ya biar lebih bersih lagi kita cuci lagi. Oh, setelah dipotong dicuci lagi. Cuci lagi biar lebih bersih lagi. Oke. Kan menjaga kesehatan. Kemudian Kemudian bumbunya apa nih? bumbunya simple kan kita mau bikin simple cuman bawang merah, Bawang merah, bawang putih, bawang putih. cabai, tomat. Oh, bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat. Tomat. Kalau kangkungnya satu ikat, Mm-mm. bawang merahnya berapa? Kalau kangkung satu ikat ya bawang merahnya mungkin 4 butir, Oh, 4 atau 5 lah Ya. bawang Kayak putih. kalau orang tuh biasanya lewat siung ya. Siung. 5 ya. siung. 5 siung. 5 siung bawang merah. Hmm. Kemudian bawang putihnya berapa siung? Bawang putih dikit aja 3. Oh, 3, 3 5, siung. 3. Cabai kalau mau cabai, kalau enggak apa-apa. Iya, enggak cabai pakai. tergantung selera. Tergantung Kalau selera. seleranya pedas, suka pedas ya banyakin. Banyakin. Kan tapi ada caranya nih. Mm-mm. Kalau pengen kan kita tumis nih. Mm-mm. Tumis harus bawang dulu. Oh, jadi Bawang dulu. sesudah bawang tadi Bawang dihaluskan, Masuk cabai. masuk cabai. Jadi ditumis dulu bawang merahnya, bawang putihnya ditumis sampai harum, kemudian masuk Cabai tadi. cabai tadi. Kalau dibarengin bawang, takutnya cabainya jadi mutung, rasanya jadi pahit. Oh, gitu. Jadi jadi selesai dulu. Jadi selesaiin dulu bawang merah, bawang putihnya baru masuk cabai. Ya. Tomatnya kapan?
Tomatnya pasti sudah kita kasih air, udah kita racik. Nah, jadi kita baru masukin itu. Biar Jadi tomatnya itu tumis bawang merah, bawang putih, kemudian masuk cabai, masukin air, masukin air, kemudian masuk masukin kangkungnya tadi, kangkung tadi. atau kita racik dulu. Kita racik pakai garam, gula. Oh, tambahin dulu. Ya, kita kasih garam, gula. Kalau rasanya sudah pas, baru masukin kangkung tadi. Kangkung tadi. Masukin kangkung tadi, Kemudian dimasak dimasak. sampai kering. Enggak, Enggak. kalau pengen ini kan kita bikin kuah. Mm-mm. Jadi dimasukin dengan aja sebentar. Mm-mm. Sebentar aja. Kalau kelamaannya nih nanti kangkungnya layu. Oh, Layu. itu. Nggak enak dimakan. Mm-mm. Kira-kira udah pas nih, masih krik-krik kan. Tapi matang. Mm-mm. Tapi matang. Jadi masak dulu kuahnya baru masukin kangkung. Iya. Jadi kangkungnya bentar aja. Ya, jadi Oke. Itu sobat-sobat pas itu menu resep tumis ala Chef Husin. Chef Husin. Masya Allah. Untuk masak sendiri nih kan, Beb, kan paling banyak kan ini kan kaum perempuan yang masak. Tapi Iya. sudah lumrah sih, sudah banyak sekarang nih chef juga yang apa daripada apa para pemuda-pemuda juga banyak, ya bapak-bapak juga banyak. Ada rasa malu nggak ketika masak? Kalau ketika masak ya pasti nggak ada rasa malu. Oh, nggak ada malu Nggak ya? ada lagi. Soalnya kenapa nggak ada malu nih? Ya, namanya juga masak kan nggak mesti perempuan, lelaki juga bisa. Oh gitu. Jadi juga suatu keahlian ya? Keahlian juga masak itu. Keahlian masak. Jadi dari hobi akhirnya jadi ahli. Oh, Masya Allah. Biasanya kan yang namanya buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Biasanya kan gitu. Biasanya kan Iya. kalau Husin nih hobi masak, terus orang tuanya apa buka rumah makan atau gimana? Kebetulan orang tua buka rumah makan. Kan kalau buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau jauh berarti disolong oleh orang lain biasanya. Orang tua buka rumah makan. Jualan apa nih di orang tua? Orang tua buka rumah makan jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng. Gitu. Bukanya sore sampai malam. Sore ya Sampai malam di daerah-daerah daerah 14 Hulu. daerah-daerah 14 Hulu, Palembang. Ya, daerah-daerah musim 4 berarti. Musim 4 dekat jembatan musim 4. Ke jembatan musim 4 di dekat ini daerah-daerah 14 14 Hulu. Masya Allah. Jadi wajar buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, orang tuanya punya rumah makan dan anaknya pun juga insya Allah bakal bisa meneruskan ini Amin. daripada usaha daripada orang tua ini. Kalau untuk dunia chef tuh, dunia chef apa nih cita-citanya? Kalau dunia perdapuran, cita-citanya Biosen apa? Yang pasti pengennya kan dia orang tua nih kan punya rumah makan. Pengennya belajar lagi, belajar. Pengennya biar rumah makan itu kita bisa bantu orang tua. Biar rumah makan itu menjadi lebih besar maju, lagi, lebih maju, lebih besar, mempunyai banyak cabang lagi. Usahanya lebih banyak lagi. Kalau ini ya insya Allah di dalam dunia perdapuran. Kalau cita-cita Habib Husin sendiri, kan ini kan lulusan pesantren nih. Cita-citanya sendiri apa nih? Kalau cita-cita ya pengen sih kan lulusan pesantren ngajar. Oh, yang ngajar juga. Ya. Menjadi dai. Dai Jadi sekaligus penceramah sekaligus jadi chef. chef tadi. Masya Allah. Jadi dari bisa dakwah dan juga punya usaha. Usaha rumah makan tadi. Iya. Masya Allah. Mungkin sobat-sobat pas ini jadi motivasi buat kita supaya kita jadi kaum milenial yang kreatif, yang mempunyai cita-cita juga yang tinggi. Jazakumullah kan Habib Husin telah bersedia mampir di Pas Studio. Mudah-mudahan cita-citanya digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat-sobat Pas, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Bila tabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.